Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, Bapak. Pak. Pagi, Pak. Gimana udah sarapan belum? Aduh, belum, Pak. Udah, Pak, iya. pakai Belum, energen, Pak. Pak. Ikannya masih di akuarium, belum dimasak. Minum sarapan bergizi. Nanti kita sarapan bareng ya di rumah masing-masing. Sekarang kita absen dulu ya. Aulia Siska, Hadir, Pak. ya. Ricard Andika, Hadir, Pak. Hadir. ya. Muhammad Bagus Ramadan, Hadir, Pak. hadir? Ya. Kasihan banget kamu nggak punya kasur ya di kamar. Syamil, hadir? Hadir, Pak. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa ya. Ketua kelas, Syamil, bisa memimpin doa. Siap, Pak. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai kelas kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Januar telat, Pak. Iya, Yanuar. Telat, Pak. Hukum. Udah bangunin Januar. Januar, Pak. Katanya 5 menit mulu, Pak. Hukum Januar. Hukum. Yeay. Yanuar mana? Ayo, Yanuar on cam. Kamu telat ya hari ini? Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang vulkanisme. Kalian kan sebelumnya udah belajar ya tentang tektonisme. Sekarang kita belajar vulkanisme. Oke. Jadi vulkanisme. Apa sih vulkanisme itu? Jadi, menurut Herlambang, vulkanisme adalah berbagai fenomena yang berkaitan dengan gerakan magma yang naik ke permukaan bumi. Ada lagi menurut Buranda, vulkanisme merupakan proses alam yang berhubungan dengan kegiatan kegunung apian, mulai dari asal-usul, pembentukan magma di dalam bumi, hingga kemunculannya di permukaan bumi dalam berbagai bentuk dan kegiatannya. Ya, lanjut. Gejala vulkanisme itu ada dua, yaitu gerakan magma intrusi dan ekstrusi. Ya, sebagai biasanya ya, intrusi berarti di dalam. Jadi, yang pertama itu ada intrusi dasar. Intrusi dasar itu, magma menyusup di antara dua lapisan batuan, mendatar dan paralel dengan lapisan batuan tersebut. Kemudian ada lakolit. Lakolit itu magma mulai menerobos di antara lapisan bumi paling atas yang bentuknya seperti lensa cembung atau kue serabi. Kemudian ada gang atau biasa kita sebut korok, yaitu batuan hasil intrusi magma yang menyusup dan membeku di sela-sela lipatan. Kemudian ada diaterma. Diaterma adalah lubang atau pipa di antara dapur magma dan kepudan gunung api. Bentuknya seperti silinder memanjang. Kemudian ada ekstrusi. Karena ekstrusi itu di luar, jadi ekstrusi magma itu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai ke permukaan bumi. Reaksi ekstrusi magma itu ada lava, lahar, eflata dan piroklastika, dan ekhalasi. Yang pertama nih lava ya. Lava itu magma yang keluar dari dalam perut bumi hingga ke permukaan bumi dan mengalir turun. Kemudian ada lahar. Lahar itu material campuran antara lava dan materi-materi yang terdapat di permukaan bumi yang bisa berupa pasir, kerikil, ataupun debu dengan air sehingga membentuk lumpur. Jadi ini sebutannya lahar dingin ya. Kemudian ada eflata dan piroklastika. Jadi ini material itu yang di vulkanisme ini atau pas erupsi, yaitu ada berupa bom, lapilli, kerikil, dan debu vulkanik.
Kemudian ada ekhalasi. Ekhalasi itu material yang berupa gas asam arang yang keluar pada saat erupsi. Kemudian ada tipe-tipe gunung api. Yang pertama gunung api kerucut atau biasa kita sebut juga strato. Jadi gunung api ini terjadi karena adanya letusan atau lelehan eksplosif dan efusi yang terjadi secara terus-menerus dan bergantian. Sehingga gunung ini membentuk suatu kerucut yang lerengnya berlapis-lapis akibat letusan gunung sebelumnya. Contoh gunung api perisai ini, contohnya itu ada Gunung Kerinci, Gunung Pangrango, dan Gunung Merbabu. Untuk gunung api perisai ini memiliki alas yang luas membentuk lereng yang sangat landai. Hal ini disebabkan karena sifat erupsinya yang berupa letusan efusif dan magmanya itu keluar dengan cepat, mengalir dan menyebar di sekitar gunung api. Gunung api perisai ini terjadi karena memiliki lava yang sangat cair dan tekanan yang lemah, serta dapur magma yang dangkal. Gunung api perisai ini nggak ada di Indonesia, jadi banyak ditemunya di Hawaii, Amerika Serikat gitu. Kemudian ada gunung api Corong atau Mar. Gunung api ini gunung api yang memiliki kawahnya. Kata Mar ini kan berarti danau tektonik ya. Danau tektonik yang terjal. Jadi danau ini tuh terbentuk karena sifat erupsi yang eksplosif yang sangat kuat. Bahan yang keluar itu berupa material padat atau eflata. Contoh gunung api Mar yang ada di Indonesia itu ada Gunung Dieng, Gunung Gamalama, dan Gunung Lamongan ya. Nah, jadi erupsi itu ada dua ya. Erupsi efusif dan eksplosif. Efusif itu erupsi yang berupa lelehan lava melalui retakan atau lubang kawah. Beda halnya dengan eksplosif. Eksplosif kan eksplosif ya atau meledak. Jadi erupsi eksplosif ini erupsi yang berupa ledakan yang mengeluarkan bahan-bahan padat atau yang bisa kita sebut tadi eflata dan piroklastika yang berupa bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanik bersama dengan ekhalisnya. Nah, kita nonton dulu video proses terjadinya gunung meletus. Kayaknya lagi zamannya gunung-gunung zaman sekarang itu untuk saling lomba meletus. Faktanya dari 1.500 gunung berapi di seluruh dunia, ternyata jika dirata-ratakan, hampir setiap minggunya ada aja gunung berapi yang meletus. Tapi pertanyaannya, kenapa gunung berapi itu perlu meletus? Apakah gunung berapi itu memang perlu meletus seperti halnya anak ABG yang baru meletuskan jerawatnya? Pendeknya, semua itu terjadi karena adanya tekanan dari bawah yang membuat gunung kemudian meletus. Tapi kenapa ada tekanan dari bawah? Tekanan dari bawah itu ada karena jauh di dalam isi perut bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya.
Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharo TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for Ya, stopping by our jadi kesimpulannya tuh pada umumnya ya, erupsi itu terjadi karena adanya tekanan gas yang kuat dari bawah bumi berusaha mendorong magma untuk keluar. Jadi tekanan gas itu pelan-pelan itu membuat magma bergerak naik ke atas karena massa magma lebih ringan dibandingkan dengan batuan padat di sekitarnya. Dalam proses tersebut, magma yang memiliki suhu sekitar 1200 derajat itu pelan-pelan akan melelehkan batuan-batuan yang berada di sekitarnya. Ya, jadi kemudian terjadi penumpukan magma yang dalam gunung tersebut ya. Jadi magmanya numpuk lama-lama naik gitu. Nah, dari sinilah tekanan yang berasa di dalam bumi akan semakin besar. Hal ini terjadi karena magma tadi terhambat oleh lapisan batuan padat di sekitarnya, perlahan-lahan itu menjadi rapuh dan retak. Dari celah retakan ini, nantinya magma akan menjalar keluar ke permukaan bumi. Yang tadi kita sebut tuh erupsi efusif ya, karena keluarnya dari celah-celah. Nah, sambil menjalar, magma ini juga akan melelehkan saluran retakan tadi, jadi akan membentuk saluran batu yang disebut dengan pipa kepundan. Jadi ketika lapisan tadi udah nggak bisa membendung tenaga yang udah disimpan lama ya oleh si magma itu, maka akan terjadi sebuah ledakan dan sangat kuat sebagai reaksi dari pelepas yang tertahan dari dalam bumi. Ketika magma berhasil keluar ke permukaan bumi, inilah yang kemudian disebut sebagai erupsi. Itu. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Nah, dari hasil erupsi ini pasti gunung akan mengeluarkan benda-benda hasil vulkanik ya. Jadi yang pertama itu ada benda cair. Benda cair itu bisa dari yang kita sebut tadi ada lava, yaitu magma yang berasal dari di bawah yang berada di kawah, atau juga meleleh bisa di lereng gunung. Kemudian ada lahar panas, yaitu lelehan lumpur panas yang terjadi dari lava bercampur air yang berasal dari lubang kepundan. Kemudian ada lahar dingin. Lahar dingin adalah lumpur yang terjadi dari es lava yang dihanyutkan oleh aliran hujan. Kemudian ada benda padat yang dikeluarkan dari hasil vulkanisme. Ini nih sesuai dengan bentuknya ya, ukurannya maksudnya. Yang pertama ada bom vulkanik. Bom vulkanik ini batu-batu yang sebesar kepalan tangan ya. Kepalan tangan manusia yang keluar dari gunung api saat terjadi erupsi. Kemudian ada kerikil vulkanik, yaitu batu kerikil yang keluar dari perut bumi juga. Kemudian ada lapili, batu-batunya sebesar kacang ya. Kemudian ada pasir vulkanik, yaitu batu-batu kecil sebesar plastik yang dikeluarkan dari lubang kepundan gunung. Pasti ada abu vulkanik ya yang dikeluarkan. Kemudian juga ada batu apung. Nah, batu apung ini batuan yang berongga-rongga yang berasal dari buih-buih magma. Dengan cepat buih magma membeku pada waktu terlempar ke atas saat terjadi letusan gunung. Nah, jadi eflata ini juga ada dua ya. Jadi eflata alogen sama eflata otogen. Eflata alogen itu eflata yang bahannya berasal dari batuan litosfer pada dinding diaterma yang membekuar ke permukaan bumi pada saat terjadi waktu letusan ya. Kemudian ada eflata otogen, yaitu eflata yang bahannya terjadi pada waktu letusan dan langsung membeku. Jadi kok eflata otogen ini batuan-batuannya jadinya di luar gunung gitu. Kemudian ada benda hasil vulkanik gas yang terakhir, yaitu ada 4 ya yang banyak komposisinya tuh. Yang pertama gas asam arang.
atau CO2, kemudian ada gas belerang, zat lemas, dan uap air. Nah, kita udah sampai ke dampak vulkanisme dalam kehidupan. Jadi dampak baiknya yang pasti ya, tanah yang setelah dilewati oleh abu vulkanis akibat meletusnya gunung api atau akibat dari erupsi, pasti akan membuat tanahnya menjadi subur dan sangat baik untuk pertanian. Kemudian bisa untuk menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kemudian juga sebagai sumber air mineral dan bahan galian seperti intan, timah, tembaga, belerang, bisa juga tambang pasir. Kemudian ada objek wisata dan olahraga, misalnya hiking, climbing, layang gantung, dan bersepeda gunung. Kemudian ada tadi ya disebutin jadi pertaniannya sangat subur. Ya, dampak negatifnya pasti bencana alamnya. Saat terjadi erupsi pasti semua akan hancur. Kemudian gasnya atau yang tadi di video bisa disebut kudus gembel ya, yang bisa mematikan. Ya. Terus juga dampak negatifnya itu yang pasti setelah erupsi melumpuhkan ya kegiatan masyarakat sekitar, termasuk ekonomi dan kegiatan lainnya. Sekian materi hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ayo, Bagus mau bertanya? Enggak sih, Pak. Sejauh ini mengerti, Pak. Nggak ada ya? Kika mau bertanya? Enggak, Pak, sudah. Oke. Karena tidak ada bertanya, jadi hari ini saya ingin memberikan tugas ya. Tugasnya itu, Pak, nanya aja deh, Pak. Jangan kasih tugas. ya silakan Bagus bertanya. Pak, apa yang terjadi bila suatu gunung berapi nih, magmanya udah full di dapur magmanya nih, tapi Ya, dia tidak meletus keluar. Nah, itu apa yang terjadi, Pak? itu yang pasti ya langsung saya jawab ya. Tadi yang saya sebutin, ketika magma tertahan, itu akan menyimpan energi yang sangat besar. Jadi ketika semakin lama magma itu tertahan, itu akan menghasilkan erupsi yang eksplosifnya sangat besar, Bagus gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Ya, boleh Januar. Ya, kan tadi Bapak jelasin jenis erupsi itu ada 2. Terus apakah jenis erupsi itu memiliki pengaruh terhadap letusan gunung api itu sendiri? Nah, ini tadi berhubungan ya dengan pertanyaan Bagus. Jadi faktor yang mempengaruhi letusan gunung, kekuatan, dan juga tipenya itu, yang pertama tuh volume dapur magma. Kemudian ada kedalaman dapur magma. Yang terakhir, faktor kekentalan dari magma itu sendiri. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi tipe-tipe letusan gunung berapi. Yang kita ketahui kan tipe letusan gunung berapi itu ada 7 ya. Yang pertama, yang kalian tahu apa? Kayak stromboli. Stromboli itu tekanan gasnya sedang, dapur magmanya dangkal, dan hasil letusannya berupa eflata. Kemudian ada letusan tipe vulkano kuat, yaitu lavanya encer agak kental, tekanannya gas tinggi, dapur magmanya dalam, dan hasil letusannya berupa bom, lapili, abu vulkanik, dan lelehan lava. Kenapa hasilnya berupa bom, lapili, dan banyak-banyak materialnya? Karena dapurnya dalam, sehingga banyak material di dalam gunung yang terdorong keluar. Kemudian ada tipe vulkano lemah, yaitu dapur magmanya nih dangkal, lavanya encer, tekanan gasnya sedang. Jadi hasilnya bom, lapili, dan hanya
abu vulkanik gitu. Tidak sebanyak tipe vulkano kuat. Sudah segitu saja. Kemudian saya mau kasih tugas nih kepada kalian. Kan tipe-tipe macam nanya, letusan Pak. gunung api itu ada 7. Saya baru jelasin 3. Jadi kalian cari 4 lagi tipe-tipe letusan gunung api tersebut. Nanti saya buatkan di Google Classroom ya. Baik, Pak. Ya. Sekian kelas hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Makasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Si Pak. Ya. Pak nyari